Bayangin ini orang 40 tahun gak balik kampung. Dia ada di Inggris belajar S1, S2 sampai S3 khusus tentang program studi Baitul Maqdis. Jadi jangan tanya lagi pengetahuannya tentang Baitul Maqdis. Dia ngasih banyak sekali materi, dia ngasih banyak sekali ceramah, dia ngajarin banyak orang tentang Baitul Maqdis. Saya tanya, Profesor, saya mau nanya nih, jangan sampai saya ini ingin membahas tentang masalah Palestina sok tahu, benar nggak? Orang saya belum pernah ke sana, saya bukan warga sana, orang saya masuk Islam aja baru, saya kan anak baru. Lah jangan sampai anak baru sok-sokan, paham ya? Saya mau nanya Prof, setelah Prof 40 tahun belajar tentang Baitul Maqdis, apa saran Prof terhadap kita orang-orang yang ada di Indonesia? Beliau katakan, setelah saya mempelajari Baitul Maqdis, maka semua jawaban itu ada di dalam surat Al-Isra. Itu yang beliau sampaikan. Saya nggak akan jelasin di sini, panjang ceritanya. Dia cerita aja 3 jam, gitu kan ya. Cuma untuk pendahuluan aja. Maka dia bilang ada di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Nah itu adalah ayatnya. Lah saya bilang iya, saya juga apal itu ayatnya. Tapi jawabannya apa? Jawabannya di sana. Lo gimana? Itu bedanya orang berilmu sama orang gak berilmu setelah ngelihat ayat. Beliau berkata begini, Allah menyampaikan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi haulahu. Haulahu artinya di sekelilingnya. Jadi contoh misalnya ya, kalau saya sekarang sama ibu, ini bukan haulahu tapi amamahu, di depannya. Jelas ya, khalfahu, di belakangnya. Tapi kalau haulahu itu bentuknya lingkaran. Jelas ya, bentuknya seperti apa? Lingkaran. Adalah Allah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Logikanya kata beliau adalah, kalau Allah katakan sekelilingnya aja barokah, apalagi intinya. Paham nggak maksudnya? Ada bocor pipa, sekelilingnya itu basah. Kalau sekelilingnya itu basah, tengahnya gimana? Muncrat, jelas ya. Maka ini adalah namanya teori circle of barokah, lingkaran-lingkaran keberkahan. Maka seolah-olah seperti pusat mata air, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat Allah memunculkan, memancarkan barokah ke seluruh dunia. Jadi pahami ya? Berarti kalau saya Baitul Maqdis itu kayak barokah, itu kalau misalnya dikasih logika gampangnya gini, semua nabi itu ya, bukan semua nabi, 25 nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran, 25 itu dari situ. Paham ya? Kalau barokah itu adalah orang, contoh misalnya, pernah nggak ketemu kiai, yai ngalap berkah gitu ya, yai minta berkahnya, doain dong minta berkahnya. Karena memang berkah itu pada orang. Orang itu salah satu adalah keberkahan itu adanya pada orang. Selain daripada waktu juga ada waktu-waktu berkah. Ada yang namanya orang yang berkah, ada namanya tempat yang berkah. Lah ini orang-orang berkah ngumpulnya di mana? Baitul Maqdis. Otomatis tempatnya juga jadi berkah. Pernah nggak kita dapat hadis bahwasanya debu-debu Madinah itu menghapuskan dosa? Karena tempatnya berkah. Debu-debu Madinah itu menghapuskan dosa, sama kayak debu-debunya di daerah Syam, di daerah Baitul Maqdis itu juga menghapuskan dosa. Kenapa? Karena ulama-ulama berkata tidak ada satupun jengkal di tanah Syam atau dalam hal ini di tanah Palestina juga termasuk tanah Syam yang tidak diinjak oleh para nabi. Jadi para nabi saking banyaknya di sana, itu mereka nginjek-injek, ya khususnya di Baitul Maqdis itu. Baitul Maqdis kan kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah Isra ke sana, lalu kemudian mengimami berapa banyak para nabi dan rasul? 124.000. Itu lebih banyak daripada Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno berapa? Nggak tahu. Tapi ini para nabi dan rasul itu sholat di Masjidil Aqsa. Itu 124.000. Berarti nggak ada satu jengkal pun yang nggak diinjak oleh para nabi.